nama dan domisili ya. Nama domisili dari mana? Oh, ini Kak Zahira ya, dari Malang jauh dari ujung. Kemarin tuh kalau nggak salah juga dari mana ya? Dari Cilegon. Dari Cilegon juga ada sebetulnya. Tapi nggak tahu mungkin nggak hadir. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat. Nah, ini seperti tadi ya, kita menyampaikan sambutannya semangat pagi. Jadi mau pagi, siang, sore, bahkan malam gitu ya, selalu semangatnya pagi. Karena nanti dari profil sebagai digital konten atau nanti tim profesionalnya online sales marketing ini hari itu udah jadi kayak nggak ada perbedaan. Artinya mau pagi siang sore itu kalau ngonten ya sama kondisinya, nggak ketahuan gitu ya. Kita bisa melakukan aktivitas manapun dengan kondisi keadaan pagi siang sore malam tetap sama gitu ya, nggak berbeda. Nah itu sekedar intermezzo aja. Oke kakak-kakak semua, terima kasih udah hadir di sini. Acara yang hari ini nanti saya akan jelaskan secara gamblang berkaitan dengan organisasi yang ada di PT TBS ya, termasuk juga struktur yang ada di dalamnya, bahkan ada beberapa porsi yang mungkin masih kosong yang bisa berpotensi menjadi kandidat gitu. Tapi ini prosesnya panjang karena yang sekarang direkrut, di hire adalah tim untuk online sales dan marketing. Nah ini betul-betul langkah awal yang sangat baik kalau kakak terus konsisten gitu ya, istiqomah, serius fokus untuk ngejalanin ini. Ketika beberapa pembelajaran udah dilakukan gitu ya, nggak harus sampai full aja, kakak-kakak itu udah bisa berproduksi, udah bisa apa namanya efektif untuk menghasilkan cuan, menghasilkan eh, apa kalau boleh dibilang gaji gitu ya. Kalau bilang komisi udah ada komisi yang bisa didapatkan. Komisinya berapa ya tergantung nanti ya kreativitas dan aktivitas yang dilakukan. Nah, ini penting dicatat bahwa semua aktivitas yang ada di sini ini ngedorong untuk bisa mempercepat menjadi seorang profesional yang betul-betul bisa dapatkan penghasilan sesegera mungkin sebanyak-banyaknya. Jadi jangan ditinggalin. Kondisi pembelajaran selama 3 bulan itu ada 12 sesi ya. 12 sesi ini jangan sampai mangkir ya salah satu sesi pun. Kenapa? Karena ketika mangkir pembelajarannya ada yang kosong. Ada yang kosong ini akan membuat sulit pembelajaran di sesi-sesi yang berikutnya. Jadi konsekuensinya ketika mangkir kakak-kakak akan jadi mundur, pembelajarannya jadi mundur. Jadi mundur, jadi makin lama gitu ya mendapat status sebagai profesional. Nah ini ada pengujian karena ya setelah 12 kali pertemuan, 12 kali sesi yang hanya 1,5 jam. Dan ini penting dicatat bahwa ini adalah kelas mahal ya, mendidik seseorang menjadi seorang profesional yang bisa langsung menghasilkan. Ya, artinya ketika orang ngeluarin biaya, ini kan belum dipublish ya, biayanya bisa jadi 5 juta gitu ya kelas ini atau 15 juta bahkan di atas 20 juta bisa jadi gitu. Karena ini kelas berjalan selama 3 bulan dan intens gitu ya, ada grupnya juga, ada komunikasi yang terus dijalin, ada banyak review, ada banyak diskusi untuk mempertajam kompetensi kata-kata untuk menjadi yang kompeten sebagai seorang profesional sales digital atau awal menjadi seorang digital content berbasis website yang secara kompetensi ini bisa nular ke kompetensi digital yang lain ya, kayak sosial media yang nanti akan kakak miliki ya, mau Facebook atau Instagram, TikTok atau sosial media yang lain gitu ya, ketika kompetensi ini udah jadi. Oke, untuk nggak berlama-lama Kak, saat ini nanti di awal biasanya kami menceritakan dulu organisasinya, tapi karena ini mohon maaf karena saya sedang di jalan ya, jadi biar lebih nyaman nanti Pak Masud dulu akan cerita panjang lebar terkait kurikulum. Nah kurikulum ini
akan dijabarkan sama Pak Masud secara detail ya, secara teknis, termasuk sampai analisis dan gimana caranya dapetin kesempatan atau pasar di tempat yang ramai, di meta yang adanya di halaman-halaman utama. Nah, ini trik yang atau tips yang bukan abal-abal ya, artinya udah proven, udah terbukti, udah menghasilkan, udah banyak lead yang bisa kita dapetin, udah punya kolam data dan udah sampai proses ke revenue ya, udah sampai proses ke closing, udah sampai proses ke menghasilkan gitu. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Nah, nanti diskusi terus kalau misalnya ada kendala pastikan terus aktif ya di grup. Oke, mungkin itu nanti selanjutnya di sesi sebelum berakhir saya akan jabarkan secara tuntas terkait organisasi ini bakal ke depan kayak gimana. Nah, ini jadi langkah awal buat kakak-kakak bergabung di sini untuk betul-betul menikmati, merasakan kelas yang ada yang gratis yang harganya di atas 5 juta, 15 juta atau 20-an juta. Silakan ya. Dan ini kelas yang nanti bisa dijual ya kakak-kakak ya, bisa dijual. Harganya belum kita publish dulu. Nanti kita juga perlu diskusi sama kakak-kakak. Kira-kira kalau udah ngerasain kayak gini, berapa harga yang cukup pantas gitu buat kakak-kakak ya. Kita nggak nge-labelan berapa, tapi mana yang pantas. Nah, nanti kita desain ya harga yang pantas untuk segmen A mungkin berapa, segmen B berapa, segmen C berapa. Gitu ya. Nah, ini kalau terjual otomatis ya kakak juga udah punya hasil ya, punya hasil artinya komisi dari hasil penjualan kelas tersebut udah bisa dinikmati. Dan kakak-kakak nggak cuma ngumbar barang-barang yang nggak jelas gitu, artinya barang yang udah dirasakan, yang udah dicoba dan nanti proven bahwa ketika ikut kelas ini profesionalnya terbukti bisa menghasilkan lead yang banyak, bahkan traffic yang banyak, bahkan kalau terbukti ada closing berarti udah juga menghasilkan cuan ya, jadi nggak kosong, nggak omong kosong, nggak omon-omon lah ya. Oke, itu aja. Selanjutnya silakan Pak Masud untuk menjabarkan kurikulumnya seperti apa sampai pembelajaran selama 3 bulan. Terima kasih. Lanjut Pak Masud. Terima kasih Pak Teja. Baik kakak-kakak, untuk mempersingkat waktu, saya juga langsung ke poin inti karena tadi sudah panjang lebar Pak Teja jelaskan. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa kakak-kakak akan atau teman-teman akan belajar selama 3 bulan full per minggu setiap hari Sabtu kurang lebih ya, dan ada tambahan materi sisipannya nanti terkait dengan program-program yang terkait dengan bagaimana closing ya, teknik closing, pengetahuan produk dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Yang ingin saya sharingkan ini ada 3 hal pokok inti ya. Ini sebagai pondasi teman-teman ya. Jadi yang pertama ini saya akan buka dulu langsung ke apa kurikulum ya, kurikulum. Jadi selama 3 bulan ini teman-teman itu dapat dapat pembelajaran apa sih gitu loh. Dan dari awal saya harus sudah sharingkan ke teman-teman akan dapat pelajaran apa aja gitu, akan mendapat kompetensi apa gitu. Terus yang kedua juga selain kompetensi juga ada target. Ya, ada target. Artinya ada target di sini karena ini bisnis punya ada target. Target sebetulnya bukan target belum 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 ke target closing, tapi target teman-teman menyelesaikan tugas-tugas, gitu teman-teman ya, menyelesaikan tugas-tugas. Karena semua tugas-tugas tersebut itu akan dianalisa tugas-tugas tersebut. Diperbaiki ya. Jadi setelah dikerjakan itu dianalisa, diperbaiki. Lewat apa? Lewat pembelajaran digital juga. Terus berikutnya juga ada laporan teman-teman ya. Mohon di sini makanya perlu kesiapan. Ada laporannya juga gitu. Laporan masuk ke saya nanti untuk saya analisa. Saya akan feedback kembali supaya teman-teman sekali lagi memiliki sebuah kompetensi yang mempunyai nilai jual gitu loh, mempunyai nilai kompetensi.
Jadi kurikulum ini seperti itu teman-teman. Terus apa yang saya sampaikan ini juga langsung praktek teman-teman, langsung bikin konten gitu, bikin konten. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat sebuah konten. Nah, namun sebelum ke konten itu tadi proven apa aja apa namanya konten yang seperti apa sih yang membuat orang jadi maksudnya muncul gitu. Jadi kita punya produk, kita punya bisnis. Gimana produk atau bisnis tersebut dikenal atau dicari gitu loh. Dicari dan dikenal, orang akan nulis di Google, kemudian setelah nulis di Google, misalnya saya mencari sepatu, ini contoh aja, terus ditulis dengan merek tertentu, muncul gitu. Muncul sehingga diklik gitu. Dan bagaimana cara membuatnya gitu. Nah, oke, itu 3 poin itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin lebih jelasnya saya akan share ya. Saya akan share supaya pembelajarannya lebih jelas ya. Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Eh, yang pertama, saya akan buka dulu terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman ini adalah kurikulum kita ya, kurikulum kita. Jadi selama 3 bulan tuh teman-teman mau dapat apa sih, materi apa, terus belajar tentang apa saja, terus apa manfaatnya gitu, dan apa target-targetnya seperti itu teman-teman. Nah ini ada 3 bulan ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya. Terus ada per minggu dipecah lagi, week 1 seperti hari ini, minggu depan, week 2, week 3, minggu depannya lagi, dan seterusnya. Terus ada waktunya juga, ada aktivitas harian, ada aktivitas harian selama 7 hari, 0 sampai 7, 8 sampai 14, dan seterusnya. Terus ada materinya, di sini nanti saya akan detailkan materinya. Terus ada targetnya, serta ada KPI atau parameter-parameter yang nanti pada saat belajar selama 3 bulan ini akan selalu diisi sama teman-teman gitu, diisi, dievaluasi, terus nanti apa target perbaikan dari konten-konten yang kita buat, gitu, teman-teman. Nah khusus hari ini mungkin saya akan jabarkan lebih detailnya. Jadi materi digital marketing ini untuk minggu pertama itu teman-teman akan mendapatkan cara pengisian lembaran kerja. Nanti terus memiliki 200 kata kunci. Maksudnya kata kunci ini adalah apa yang dicari oleh orang kita siapkan. Jadi mencari sesuatu kita siapkan kata kuncinya. Terus juga kita memiliki sebuah struktur konten ya. Struktur sebuah konten itu ada strukturnya. Kita menggunakan bantuan ChatGPT. Nanti formnya sudah kita siapkan lewat Notepad. Berikutnya juga kita siapkan gambar untuk isi konten itu sendiri. Jadi kita, nah kabar baiknya adalah teman-teman tidak perlu membuat itu semua, karena untuk melakukan pekerjaan ini sebetulnya adalah keahlian yang khusus. Tetapi supaya teman-teman langsung praktek itu kita semua bahan ini sudah kami siapkan ya, bahan ini sudah kami siapkan. Terus berikutnya kita langsung praktek nanti ya lewat sebuah website teman usaha Biz ID ya. Ini sebagai backlink internal nanti kita bicarakan. Terus mendaftarkan WSP, maksudnya ini sebenarnya mendaftar email teman-teman ke Google Search Console, karena konten yang akan dibikin itu harus masuk ke Google dengan cara kita membuat Google Search Console atau GSC ya, teman-teman. Itu istilah-istilah yang teman-teman harus pahami, dan hari ini kita akan belajar. Berikutnya kita nanti minggu depan kita belajar tentang cara membuat backlink internal maupun backlink eksternal ya. Jadi sebuah website, sebuah konten itu akan di backup oleh website lain, konten lain, sehingga konten utamanya akan menjadi kuat karena setiap informasi yang diberikan ke
ke orang lain akan di backup dengan informasi berikutnya yang disebut dengan backlink internal maupun backlink eksternal. Nanti kita akan bahas secara detail di pelajaran berikutnya. Nah, berikutnya kita akan review poin 1 sampai 5 ya, dan mengenal GSC. Makanya nanti ada pengulangan review kembali apa itu backlink dan internal maupun eksternal, maupun bagaimana cara membuat struktur kata kunci maupun struktur konten supaya lebih kuat. Ini kita akan dievaluasi teman-teman di Google. Bahkan parameter-parameter seperti ini ya, CTR, impresi, posisi rank dan query dan seterusnya sampai lead ya. Lead itu orang yang akan yang memang tertarik dari konten kemudian masuk ke WA. Itu yang disebut dengan lead. Nah, berikutnya teman-teman akan belajar dari hasil analisa tadi. Ini teman-teman juga akan menggunakan lembaran kerja tadi untuk mengisi semua data-data yang teman-teman buat gitu. Nanti kontennya seperti apa gitu. Nah, berikutnya juga kita di bulan kedua pada saat teman-teman sudah membuat konten dan seterusnya tadi dengan target tertentu, itu kita juga akan di-share ke medsos teman-teman ya, di IG maupun dan kabar baiknya nanti kita sudah tahu caranya bagaimana membuat sebuah konten yang ada supaya menghasilkan traffic lewat organik, yaitu lewat medsos. Terus juga kita pada saat ada halaman yang di atas halaman 3, itu nanti akan bagaimana masuk ke halaman 1 dengan cara membuat Google searching ya. Jadi ada strateginya. Terus kita review lagi di Google Search Console. Kemudian kita buat backlink piramid. Nah, backlink piramid ini bagaimana caranya supaya teman-teman punya konten itu terbackup secara piramid, secara bertahap gitu. Itu kita akan pelajari dan ini materi ini mungkin kita perlu waktu kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Terus berikutnya juga kita akan selalu menganalisa yang satu nice ya, yang satu nice itu seperti kita mungkin akan belajar nanti prakteknya di umroh dan haji ya, travel umroh dan haji kita akan praktek itu. Walaupun nanti produk-produk lain juga ada seperti properti ya atau produk yang lainnya. Terus, nah yang menarik teman-teman dalam 2 bulan tadi teman-teman sudah bisa mengaudit ya, apakah struktur website konten yang kita sudah buat itu sudah benar gitu, sudah benar teman-teman. Itu kita juga akan banyak teori-teori SEO yang akan kita share ke teman-teman sehingga website atau konten yang dibuat itu menjadi ranking 1, tetap berada di ranking 1 Google gitu. Nah, di bulan ketiga nanti teman-teman pada saat sudah mencapai target, oh ya ini saya mungkin ada sekilas terkait target ya teman-teman. Jadi targetnya teman-teman supaya pembelajarannya itu masuk, jadi bukan hanya bicara saja, bukan hanya omong-omong aja, itu teman-teman mau tidak mau ya ini bagi yang serius itu harus menyelesaikan tugasnya. Tugasnya apa? Yaitu membuat konten sebanyak 50 per minggu, terus 100, 150. Dan ini untuk membuat web konten ini teman-teman nanti kita ada strateginya, yaitu kita paling lama itu 5 sampai 10 menit. Kalau yang masih baru-baru mungkin bisa sampai 10 menit satu konten. Gitu. Tapi kalau misalnya rata-rata 5 menit kali 10 konten berarti kalau kali 5 hari dengan waktu 1 jam ya. 1 jam itu bisa 10, kalau 5 hari berarti 50. Kalau kita lakukan secara konsisten dalam 1 bulan bisa 200. Bahkan nanti saya tunjukkan di praktek teman-teman itu bisa membuat 200 ini sebenarnya dalam waktu 2 minggu teman-teman. Nah, kenapa harus banyak? Karena kita supaya bisa menganalisa ini teman-teman di Google Search Console-nya. Jadi data-data ini akan muncul teman-teman. Bahkan dalam 6 bulan itu 1.200 konten. Jangan takut dulu, kok banyak Kak? Iya. Ini sebenarnya sangat cepat. Nanti saya akan menunjukkan praktiknya akan cepat sekali cara membuatnya. Dan kabar baiknya juga
untuk supaya teman-teman nanti prakteknya cepat juga semua proses pembelajarannya itu direkam seperti sekarang ini, nanti teman-teman tinggal ngikuti petunjuknya, SOP-nya semua. Jadi akan sangat cepat gitu teman-teman. Dan ini sekali lagi dibutuhkan terus seperti yang Pak Teddy sampaikan, harus selalu diikuti gitu loh. Jika teman-teman ingin eh, eh, memiliki kompetensi yang sesuai dengan jadwal. Tapi kalau enggak nanti mundur. Itu nanti resiko itu ada. Tapi kalau enggak ngikutin berarti akan sangat cepat sekali ininya apa namanya arahnya ke cuannya tadi, insya Allah itu akan cepat gitu. Terus berikutnya di week 2 tadi saya sudah selesai. Nah, di minggu bulan ketiga, sorry, di bulan ketiga ini teman-teman nanti juga memiliki website secara pribadi personal gitu loh. Karena kita tujuannya tetap teman-teman mandiri dalam arti memiliki bisnis sendiri, punya website sendiri, dan ini kabar baiknya juga masih gratis teman-teman, dipinjamkan selama 1 tahun ininya apa nama kontennya, web domainnya. Nah, kalau yang minggu kedua dan bulan pertama sampai bulan kedua ini masih menggunakan konten pembelajaran. Tapi ini langsung bisa apa bisa menjadi target untuk teman-teman bisa menghasilkan gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, bulan ketiga ini teman-teman sudah mengembangkan struktur organisasi ya, terus membuat artikel supaya lebih terkenal. Bahkan teman-teman yang pengen hasilnya lebih cepat lagi ya, kita juga menyiapkan buat iklan di Facebook sama pengetahuan produk sebagai CS, ya pengetahuan produk maupun sebagai customer service ya. Karena ini nanti ujung tombak dari teman-teman menghasilkan supaya ada keseimbangan antara organik dan berbayar. Ini nanti uh, makanya ikutin dulu, setelah itu baru bagaimana caranya ingin lebih cepat lagi untuk menghasilkan uang gitu loh. Salah satunya adalah lewat iklan dan teman-teman memiliki kompetensi Ah, di customer service seperti itu teman-teman. apa? Baik teman-teman, itu kurikulumnya ya teman-teman ya. Bahkan di bulan keempat itu teman-teman sudah mulai bisa mengajarkan pembelajaran yang teman-teman lakukan. Termasuk yang tadi uh, kelas ini akan kita jual teman-teman. uh, ini butuh dukungan dari teman-teman sebagai nanti kan teman-teman merasakan nih, oh iya hasilnya ada, oh iya pembelajarannya terbukti. Uh, terus proses-prosesnya juga cepat, terus memahami digitalnya juga bisa. Jadi bukan berteori tapi semua berpraktek, sehingga nanti teman-teman juga kita sama-sama diskusi untuk bisa ini menjadi wadah bisnis kita juga kelas ini gitu teman-teman ya, yang punya nilai jual. Karena saya memperhatikan juga untuk mendapatkan apa namanya pembelajaran ini sebenarnya akan sangat mudah jika teman-teman betul-betul fokus dan konsentrasi serta ada kemauan yang kuat terhadap diri teman-teman untuk uh, memiliki kompetensi tambahan gitu teman-teman. Nah itu kurikulum ya teman-teman ya. Nah sekarang gimana untuk membuktikan bahwa pembelajaran ini cukup efektif gitu loh. Konten yang dibuat ini cukup efektif. Nah saya akan perlihatkan gini teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, tadi saya udah katakan di lembaran kerja, ini disebut lembaran kerja ya teman-teman ya, lembaran kerja. Dibuat misalnya ini dari bulan ini yang teman-teman pernah buat ya, salah satu teman kita pernah buat itu dari tanggal 23 sampai tanggal 24 Februari sampai tanggal 28. Jadi secara praktek ternyata cukup cepat, dalam waktu 2 minggu itu 200 sudah selesai. Nah sekarang gimana dengan ininya teman-teman? Nah, salah satunya gini teman-teman. Ini saya contohkan ya teman-teman ya. Ini misalnya travel umroh di bulan Juli ini di Palu ya.
Jadi kita akan perlihatkan terlebih dahulu efektivitasnya ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi ini sebagai yang pernah dibuat sama teman kita yang ada di daerah Palu ya teman-teman. Nah, ini muncul seperti ini teman-teman. Jadi ada travel umroh di bulan Juli untuk wilayah Palu. Terus kita buat lagi, misal contoh lagi untuk wilayah Tangerang misalnya. Ya, untuk wilayah Tangerang itu seperti apa sih gitu loh. Kita seperti ini, jadi harga umroh yang terbaik di daerah Tangerang seperti apa gitu teman-teman ya. Ini punya saya juga ini. Nah ini yang ini tidak masuknya di masuknya di halaman kedua ya teman-teman ya, di halaman kedua. Berikutnya misalnya yang promo ya, Agustus. Ini dibuatnya teman-teman masih di sebelumnya, ada sebulan atau 2 bulan yang lalu teman-teman. Nah ini masuk juga. Setelah bersponsor ini halaman 1, ini 2. Jadi ini halaman 1 ranking 2 gitu teman-teman. Nah, kita contohkan misalnya di daerah Bandung ya, di daerah Bandung. Ya, untuk wilayah Bandung. Ini tadi saya buka ya, teman-teman. Tanur Haji Umroh. Ini saya lihatnya bukan di Google aja, teman-teman. Karena yang kita sedang kejar di Google ya. Di di Google ya. Kita akan buka Google-nya dulu. Nah, ini travel umroh terbaik September Bandung. Nah, ini masuk ranking 1 ya. Ini dibuatnya oleh tadi travel umroh Ibu Willy ya, nomor teleponnya ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk yang properti juga sama, properti ya. Saya contohkan yang properti supaya teman-teman juga punya gambaran. Kalau properti saya harus buka dulu biar teman-teman juga bisa melihat properti. Nah, seperti ini ya teman-teman properti. Misalnya ini teman-teman ya, properti. Biar biar ada gambaran bahwa di luar yang ini gimana di luar umroh gitu. Bisa enggak gitu dicantumkan atau dibuat. Ini saya harus pindah ke Google dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita lihat apakah masuk ke halaman 1 atau tidak, promo rumah minimalis. Nanti kalau tidak masuk pun nanti kita akan buat strateginya ya teman-teman. Kalau untuk rumah, nah masuknya ternyata di halaman ketiga teman-teman ya. Masuknya di halaman ketiga. Nah, kita
lihat lagi, misalnya biaya buat properti, ya. Nah, ini untuk properti masuk ya teman-teman, ya biaya properti yang modern sama yang ini. Nah, kalau kita buka lagi seperti ini teman-teman, ya misalnya biaya properti tapi khusus di tipe 36 misalnya, ya ingin mencari properti yang tipe 36. Sorry, yang besarnya 60 atau 36 ya, 36 aja. Nah, biaya properti ya masuk juga seperti ini teman-teman. Di halaman 1. Atau kita contoh lain lagi, balik lagi misalnya ke ini teman-teman. Yang daerah Sukabumi ya. Yang daerah Sukabumi. Jadi paket umroh murah September Sukabumi. Nah, ini yang punya saya juga, ini tanurhajumar.com, teman-teman. Nah, masuk berarti di halaman 1, ranking 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Di halaman 9, teman-teman. Jadi, intinya, kira-kira cukup ini nggak, teman-teman? Menarik nggak kalau kita belajar di mana semua kata kunci yang dibikin, yang ditargetkan itu masuk ke halaman Google gitu. Silakan chat kalau memang menarik ya, apa namanya, belajar seperti ini gitu teman-teman. Silakan chat kalau memang cukup menarik dan teman-teman mau belajar di pembelajaran ini di di website ya, dibuat konten seperti itu teman-teman. Oke, Pak Andrian sama Pak Fadilah, terima kasih atas komentarnya, cukup menarik dari pembelajaran ini. Karena saya juga ingin feedback teman-teman supaya teman-teman sudah meluang. Saya menghargai waktu teman-teman sudah datang di pertemuan hari ini. Saya harapkan juga mendapatkan sesuatu ya, mendapat sesuatu yang bermanfaat untuk bekal teman-teman di kemudian hari. Dan kita siap untuk melakukan sebuah proses-proses pembelajaran ya teman-teman, proses pembelajaran secara bertahap. Nah, sekarang saya tadi sudah menunjukkan contoh-contohnya. Sekarang bagaimana cara cara buatnya teman-teman? Tadi saya sampaikan bahwa cara membuat konten ini cukup cepat teman-teman, cukup cepat, 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Mulainya dari mana? Ya, mulainya dari persiapan teman-teman. Jadi saya ini sangat menekan sekali teman-teman dalam membuat konten itu yang 80% ya, 90% itu waktu kita sebetulnya di persiapan, ya, di persiapan. Nah, bagi teman-teman yang serius, saya langsung kasih linknya dulu supaya sebelum saya praktek. Supaya teman-teman juga langsung diklik ya, udah siap laptop ya teman-teman, silakan nanti supaya langsung praktek ya teman-teman. Saya akan bagikan linknya teman-teman. Jadi supaya kita belajarnya cepat, belajarnya teman-teman bukan saya berteori terus, saya menjalankan, tapi teman-teman juga langsung apa namanya, langsung praktek gitu ya, langsung praktek. Ini saya akan sharing di link ya, teman-teman.
Saya akan langsung sharing di chat. Ya. Silakan di-download teman-teman. Ya, silakan di-download terlebih dahulu supaya teman-teman juga langsung punya gambaran. Prakteknya ternyata secepat ini gitu, teman-teman. Terus yang kedua nanti kalau yang ini, yang satunya lagi, ini terus terang teman-teman, ini bagi yang serius saja. Yang serius saja dalam arti karena nanti teman-teman akan ini masih belum bisa dibuka teman-teman video ini. Kenapa? Karena saya ingin melihat keseriusan teman-teman. Ya, keseriusan teman-teman, apakah betul-betul mau praktek atau dia, itu baru nanti bisa buka. Karena syaratnya juga nanti teman-teman akan ngirim email ke Pak Teja dulu, karena tetap pintunya tetap melalui Pak Teja. Jadi teman-teman akan ngirim email ke Pak Teja untuk melihat secara praktek ya. Jadi mungkin teman-teman masih gaptek ya, bagaimana cara membuka Google Drive, bagaimana cara mendownload, bagaimana cara mendaftarkan Google Search Console, bagaimana cara eh, apa namanya mendaftarkan infeksi misalnya dari konten, termasuk bagaimana cara eh, apa membuat kontennya itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah download, saya akan perlihatkan yang pertama ini teman-teman. Yang pertama lembaran kerja ya, seperti ini. Lembaran kerja. Jadi ini bentuk dari persiapan kita membuat konten. Jadi ini sudah ditampilkan dulu di display laptop teman-teman ya. Sudah ditampilkan. Mungkin isinya sementara ini kosong nanti teman-teman ya. Yang penting adalah ada 200 kata kunci yang saya sudah siapkan. Tinggal nanti teman-teman ganti aja nama kabupatennya ya. Tergantung teman-teman berada di posisi di mana gitu. Jadi ini persiapan ya, nanti ada langkah 1, langkah 2, 3 dan seterusnya ya sampai langkah 5. Ini lembaran kerja. Itu yang pertama, teman-teman. Terus persiapan yang kedua adalah menyiapkan gambar ya. Nah, menyiapkan gambar sekali lagi saya sudah siapkan di Google Drive yang tadi ya, termasuk lembaran kerja sudah siapkan ya, teman-teman. Jadi sambil apa namanya sambil saya nanti praktek, teman-teman harapan saya sih sudah membuka ya di rumah masing-masing, di laptop masing-masing. Jadi tidak sekedar melihat apa yang saya jelaskan di sini, tapi teman-teman langsung membuka. Seperti ini teman-teman buka ya di tempat masing-masing. Terus berikutnya, sorry tadi gambar ya, saya belum. Itu di-download ya teman-teman. Nah, saya akan perlihatkan seperti apa gambar yang dimaksud gitu ya kan teman-teman. Gambar seperti apa yang dimaksud. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini gambar-gambar yang sudah disiapkan sebagai bahan konten ya, sebagai bahan konten. Kalau saya mohon komen dari teman-teman bagi yang sudah membuka bisa mendownload gambar, mendownload ChatGPT maupun ini silakan komen teman-teman ya bahwa saya sudah selesai menyelesaikan tugasnya yaitu membuka Google Drive. Silakan komentar supaya saya tahu teman-teman apakah sudah paham dengan apa yang saya sudah jelaskan. Sekali lagi ini langsung praktek ya teman-teman supaya karena ketika saya menjelaskan teman-teman belum melakukan proses itu nanti akan sangat akan ketinggal gitu loh maksud saya untuk prakteknya nanti akan ketinggalan gitu loh termasuk ininya teman-teman di situ ada kata ada domain ya ada domain teman bisnis ID sama passwordnya. Tapi ini sekali lagi teman-teman saya percaya sama teman-teman bahwa teman-teman yang hadir ini adalah teman-teman yang sudah betul-betul serius, betul-betul menjaga nama baik ya. Karena ini password itu jangan dirubah teman-teman. Saya berharapnya jangan dirubah biar apa adanya seperti itu. Karena teman-teman bisa langsung masuk ke dashboardnya. Teman-teman langsung ke dashboard, bisa langsung praktek ya. Bisa langsung praktek saat ini juga gitu. Jadi nggak besok, nggak nanti malam, tapi hari ini juga gitu teman-teman. Ya, eh, itu ada di from ya teman-teman, ada di from.
Nah, ini contohnya nih ada seperti ini gitu loh, teman-teman. Terus ada juga ininya apa namanya? Ada juga gambar tadi ya yang saya maksud. Sekali lagi ini saya belum praktek, teman-teman. Ini persiapan ya. Sesuai dengan kurikulum yang saya tadi sudah share ya, teman-teman. Kurikulum yang saya sudah share di sini ya, teman-teman. Ada lembaran kerja, ada notepad. Nah, notepad juga itu sudah ada ininya, sudah ada from-nya ya, ada from-nya. Sebentar saya juga akan lihat yang mana ada from-nya. Udah ada from-nya. Nah, seperti ini teman-teman ya, ada from-nya seperti ini. Saya tarik ke sini aja. Ya, ada from seperti ini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah lengkap, from-nya tolong di komen juga di chat GPT, di chat sini ya. Saya sudah membuka Google Drive, saya sudah membuka gambar, file gambar, saya sudah membuka chat GPT. Eh, Satu lagi chat GPT, teman-teman. Chat GPT itu juga mungkin bagi yang belum, sebetulnya di video video yang tadi saya share itu udah ada gitu, udah ada juga. Jadi ChatGPT mungkin sudah mendownload ya, kalau nggak salah patennya sudah ngasih info ya. ChatGPT juga harus diinfokan gitu loh. Maksudnya sudah di-download dalam browser di laptop masing-masing ya, ChatGPT. Eh, karena ini semua akan kita praktekkan di ChatGPT ya, teman-teman. Nah, yang saya ingin eh, eh, apa namanya sharing sekarang adalah bahwa bahwa kalimat ini ya, teman-teman ya, ini adalah kalimat yang betul-betul sudah mengikuti kaidah SEO. SEO itu apa? Panjang ceritanya, yang jelas ini untuk supaya teman-teman berada di halaman 1 Google seperti yang tadi saya sudah contohkan ya. Jadi rahasianya sebetulnya di sini, teman-teman. Rahasianya berada di sini ya. Di mana ada 900 kata, terus ada kata kunci sesuai dengan yang tadi 200, kita pilih salah satu, terus menggunakan SEO, kaidah SEO, terus paragraf pertamanya berupa penawaran, ada kata kunci di awal paragraf, terus ini 70, atau ini bisa aja kita tulis 60 dengan menggunakan bahasa emosional. Bahasa emosional adalah bahasa di mana orang mengambil sebuah keputusan. Kalau bahasa intelektual, bahasa logika itu orang untuk hanya tertarik ya. Saya banyak bercerita ke teman-teman sekarang share itu adalah bahasa-bahasa logika yang terlihat. Itu baru baru merasa tertarik gitu. Tetapi belum memutuskan. Kalau memutuskan itu artinya teman-teman praktek. Nah, sama di umroh pun atau di orang membelanja pun gitu, menarik nih, ini bagus gitu. Tapi sebagus apapun, orang nggak akan melakukan apapun tanpa tersentuh dengan bahasa yang ini, teman-teman. Ini kita sudah siapkan promnya gitu. Bahkan strukturnya H1, H2, H3, ada berapa jumlahnya. Ini ada kata kunci LSI atau kata kunci turunan gitu. Nanti akan memperkaya query dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di bahan-bahan berikutnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini sekali lagi struktur yang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga teman-teman memiliki sebuah sebuah struktur yang sudah jadi gitu, teman-teman. Nah, itu persiapan, teman-teman. Jadi hampir mungkin saya menjelaskan persiapan pun cukup panjang karena ini pokok dari teman-teman supaya lebih memahami. Terus yang kedua tadi saya juga supaya teman-teman langsung bisa membuka di laptop masing-masing ya. Nah, sekarang baru praktek, teman-teman ya, baru praktek. Sekarang jam 14.22 ya, teman-teman ya. Jadi berapa lama sih sebenarnya membuat konten? Saya akan tunjukkan, insya Allah akan cepat. Ya, teman-teman, akan cepat sekali. Ya, sekali lagi jam 14.23 sekarang. Caranya adalah
ini buka teman usaha bisnis ID. Ini saya sudah masuk ya teman-teman. Saya pikir ini sangat gampang saja karena sudah ada password dan ininya ya teman-teman. Dilihat di sini ada produk ya teman-teman ya, ada produk, ada kategori. Nah, untuk kategori nanti akan dibuatkan, sebenarnya bisa, sebenarnya seperti aja kategori itu hanya klik di sini untuk teman-teman nanti ya, tinggal input lalu ditulis, tulisnya misalnya travel, uh, nama masing-masing ya, travel nama masing, setelah itu submit, itu aja teman-teman. Silakan nanti, kalau mau langsung praktek sekarang juga silakan sambil melihat. Nah, berikutnya produk teman-teman. Produk tinggal klik kategori. Nah, ini karena saya yang buat, berarti ini saya yang buat ya, toko nama saya sendiri, Asun. Nah, terus baru kita buka lembaran kerja yang tadi. Ini karena saya masih baru, eh, nggak apa-apa, saya akan langsung tes aja. Tadi kalau nggak salah ada yang di daerah Malang ya. Iya, Saya akan ada ya. Saya langsung karena Malang belum ada. Nah, ini biaya umroh. Saya misalnya ini travel, harga umroh saya ganti ini di bulan, masih di September aja deh yang deket. Ini saya contohkan ya teman-teman. Sebetulnya teman-teman sudah punya dari Januari sampai Desember. Jadi nggak usah merubah-rubah lagi. Ini karena saya akan praktek sehingga saya harus memilih salah satu ya. Harga umroh September Malang tambah terbaik deh. Ini kata kunci teman-teman. Saya akan kopas, pindahkan ke sini teman-teman. Terus file gambar tadi saya akan juga masukkan kata kunci juga. Ya, kata kunci juga. Kenapa tadi nggak masuk? Sorry. Copy, paste. Jadi kata kuncinya harus sama teman-teman ya. Antara judul sama yang ada di gambar itu sama. Nah, terus ininya saya susun 74 kilobyte ya. Oke, udah selesai. Nah, ini akan saya masukkan ke sini teman-teman. Saya akan masukkan ke sini. D, saya, saya akan, solo sudah hafal saya di sini posisinya. Nah, ini tinggal di copy ya teman-teman. Akan muncul harga umroh September Malang terbaik, open. Nah, ini sekarang buat ChatGPT. Nah, buka ChatGPT-nya. Saya belum buka ChatGPT ini. Nggak apa-apa, karena cepet saja sih. Kebetulan saya sudah punya ChatGPT dengan metode yang agak berbeda dengan teman-teman, tapi pada prinsipnya sama aja teman-teman. Nah, ini saya kopas ya teman-teman ya. Saya copy struktur yang tadi. Saya akan, ini saya ganti yang baru aja. Paste ya. Tadi judulnya adalah ini ya teman-teman ya. Judulnya adalah yang ini ya. Ini judulnya ini. Atau kata kuncinya ini. Kata kuncinya yang ini. Saya akan ganti ini teman-teman. Sama, nanti teman-teman juga seperti ini. Paragraf pertama, bla bla bla, semua sudah saya jelaskan ya teman-teman. Tinggal langsung dibuat. Langsung jadi ya teman-teman. Langsung jadi. Nanti ini akan saya pindahkan. Ini kata kunci turunan nih teman-teman, yang miring dan garis tebal ya. Ini saya copy ya teman-teman.
sampai sini. Copy. Saya pindahkan ke sini. Setelah dipindahkan, ini saya akan lihat, akan saya susun CO WA. Ini nanti nama WA teman-teman yang akan muncul di sini. Ini saya tulis saja CO baca 2. Ini yang paling akhir. CO WA, CO deny, CO baca. Kemudian judul ini akan dimasukkan ke sini teman-teman. Ya. Ke meta keyword, tag keyword, sama deskripsi. Nah, untuk deskripsi ada tambahan nih teman-teman. Untuk deskripsi, nah ini salah satunya. Saya akan kopas, ya, ke ChatGPT lagi. Saya akan kopas ke ChatGPT di sini. Ini supaya jangan terlalu banyak, saya bikin 20 aja. Jadi tolong buatkan 200 deskripsi yang menarik bagi calon jamaah umroh dengan 150 karakter. Ini akan dibuatkan sebanyak 20. Tapi saya akan langsung cepat aja. Ini saya ambil salah satu aja. Pilih salah satu. Sorry teman-teman, ini agak ini. Copy. Masukkan ke sini ya teman-teman. Sini. Ini nggak usah, nggak apa-apa karena terlalu panjang. Nah ini saya akan masukkan dulu supaya tidak lupa, saya akan masukkan ke sini teman-teman, ke deskripsi. Ya, saya catat dulu di sini. Nah berikutnya ini tinggal tulis SEO Danai. SEO Danai. Di bawahnya checklist. Ini judul lagi. Kita ambil lagi judulnya. Nomor WhatsApp 62 ya. Dan seterusnya. Ini mohon umroh misalnya. Di Malang. Di Surabaya, di Jawa Timur. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Tinggal submit. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Udah jadi sehingga kalau kita refresh ini. Nah, ini yang barusan dibuat ya teman-teman. Ini klik kanan ya. Klik kanan. Jadi harga umroh September Malang terbaik. Nah, ini tadi SEO WA. Terus di sini tadi ada SEO baca ini. SEO baca 2. SEO WA, SEO deny, sama SEO baca. Jadi udah selesai teman-teman buat kontennya. Dan ini saya masukkan ke lembaran kerja ke sini teman-teman ya. Selesai di 14.32 tanggal 29 tanggal 2 Agustus. 2 Agustus jam 14.32. Kalau nggak salah tadi jam 14.22 ya mau mulai. Nah, ini berikutnya adalah copy ya, masukkan ke Google Search Console. Nah, Google Search Console di sini. Mungkin saya dari awal aja nggak masalah. Ini ya, Google
Nah, Google Search Console ya teman-teman. Buka ini. Nah, proses ini teman-teman masuk ke sini. Ini nanti ada di video yang tadi ya. Di video itu ada bagaimana mendaftarkan email teman-teman sehingga teman-teman bisa memiliki di email ya di sini sebelah ini email di sini punya teman-teman. Ini sama ininya sama gitu. Maksudnya ini teman email di sininya teman usaha Biz ID. Nah ini caranya gimana nanti lihat di video yang tadi saya sudah bagian yang perlu ini apa namanya kata perlu izin ya teman-teman. Jadi ada di video tersebut. Nah ini saya copy sini ya, yang tadi ya copy melakukan proses infeksi disebutnya tes. Kita tes. Ini proses mendaftarkan konten yang sudah dibuat masuk ke Google. Ya, masuk ke Google. Ini pelajaran yang tadi saya jelaskan di poin ketiga. Nah, ini baru request. Nah, indexing request. Jadi sudah selesai teman-teman. Sudah selesai bagaimana proses membuat konten dan ini jam 14.32. Nah, ini kita tinggal dimasukkan ke sini, teman-teman. Sorry. 14.34 sekarang. Dan ini sekaligus sudah memasukkan semua lembaran kerja. Nah, besoknya nanti baru dites. Dites muncul di jadi besok saya akan tes apakah ini masuk ke ranking berapa. Demikian teman-teman cara membuat konten. Jadi cukup cepat kalau nanti teman-teman semua udah siap itu akan praktek paling 5-10 menit per konten sehingga dalam waktu 1 jam teman-teman bisa buat 5-10 konten. Ya, 5-10 konten. Bahannya sudah saya share semua tadi juga tinggal praktek. Demikian teman-teman materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman langsung praktek karena semua bahan juga sudah saya sampaikan. Tinggal teman-teman bekerja sesuai dengan arahan, maksudnya SOP yang yang sudah dibuat. Dan ini nanti ada videonya teman-teman ya, ada di videonya. Demikian Pak Teja, masih menyimak kah? Pak Masud, untuk Ya, deadline-nya itu sampai kapan untuk pengerjaannya, Pak Masud? pengerjaannya. Nah, Pengerjaannya ini mulai dari sekarang, misalnya teman, itu sampai kapan? Sampai teman-teman langsung praktek, ya langsung praktek. Targetnya itu sebenarnya kalau teman-teman serius itu bisa menyelesaikan per hari itu 10, Pak. Per hari 10 minimal. Per hari 10 dalam waktu seminggu itu 50. Sampai kapan? Seminggu. Jadi jadwalnya sesuai dengan ini teman-teman ya. Sekali lagi sesuai dengan lembaran apa namanya kurikulum di sini sudah ada waktunya teman-teman. Targetnya udah ada nih. Jadi mengerjakannya kapan? Di sini hari pertama sampai hari ke-7. Hari ini berarti hari pertama sampai 7 hari ke depan teman-teman menguasai ini dan menyelesaikan target ini gitu. Itu harapan kami ya. Bahkan saya tadi sudah tunjukkan untuk menyelesaikan 200 pun bisa cuma 2 minggu. Seperti itu teman-teman. Ada yang tanyakan lagi silakan. ini tadi kan udah dijelaskan, cuman masih belum lumayan paham dikit sih Pak Masud. Cuman kan kita baru sekali ya Bapak, jadi belum seberapa benar-benar paham. Jadi nanti apakah ada videonya, terus dikirimnya gimana, kapan? Oh, ada teman-teman. Ya,
Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi nanti ada 2 video. Pertama video yang sekarang ini nanti ini kan insya Allah direkam ya. Bentar, saya cek ulang. Jadi ini video ini insya Allah direkam ya teman-teman. Tadi saya coba buka YouTube-nya, perlu izin dulu ya, Pak Masud ya. Oh iya, ya itu yang ada daftar dari Google ke semua ya. Itu semua praktek itu, materinya tentang praktek semua. Ini Pak, saya apakah tambahkan. boleh, kan belum paham sepenuhnya, apakah boleh bertanya lewat WA? Boleh, boleh. Bahkan nanti ada grupnya, ada grupnya. Udah diundang grup belum ya sama Pak Teja belum ya? Belum, Belum. 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 Oh ya nanti Belum. nanti yang kemungkinan yang hadir sekarang itu yang akan diundang, masuk dalam grup sehingga nanti ada diskusi lanjutan. Ini saya jawab tadi ya pertanyaan siapa Kak Fadila Nur ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Jadi gini, semua kakak-kakak ya, ini bagus pertanyaannya untuk menjawab kakak-kakak semua kali ya yang mungkin butuh informasinya. Sesi ini adalah sesi pengenalan, sesi awal, orientasi terhadap keseluruhan aktivitas nanti ya. Artinya dari yang nanti akan dijabarkan, kakak-kakak tahu bahwa betul-betul kelas ini adalah kelas yang worth it ya untuk dipasarkan. Karena kakak-kakak nanti akan terus berjalan sepanjang 3 bulan ya, atau 12 kali pertemuan minimal, yang harus diikuti, nggak boleh putus, karena ini saling nyambung bersama. Nah, orientasi ini untuk mengenal secara teknis gambaran besarnya kayak apa. Tadi Pak Masud udah ngejabarin kurikulum sampai prakteknya ini ya. Ini praktek. Sebetulnya kakak boleh langsung praktek sekalian sekarang. Jadi nanti tinggal langsung dicoba terus. Atau nanti lihat rekamannya, praktekin lagi ya, sehari sejam atau sampai 3 jam. Kalau sampai 3 jam, nggak sampai seminggu, udah bisa bikin 50 konten ya. Tapi kalau sejam buat 10 konten, ya otomatis seminggu dapat tuh ya 50 konten. Nah itu target. Jadi kurikulumnya ada, targetnya ada. Target dan kurikulum ini adalah target kurikulum standar yang diajarin, dipraktekin, terus santai gitu. Santai maksudnya gini, jalannya tuh nggak terburu-buru, tapi juga nggak cepet-cepet gitu ya. Santai, insya Allah tercapai. Jadi target yang ini adalah target standar yang memang udah diuji bahwa kalau ngerjain ini kurikulum itu akan selesai selama 3 bulan ya, atau 12 kali pertemuan. Kalau misalkan nggak apa namanya mungkin lagi nggak fokus juga masih bisa mencapai itu. Tapi kalau benar-benar nggak fokus, nggak intens gitu, nggak istiqomah gitu ya, kemungkinan akan mundur. Ya. Tapi kalau fokus, apalagi bisa setiap hari 3 jam meluangkan waktunya, insya Allah kompetensi ini akan lebih cepat. Bisa jadi hanya 10 pertemuan gitu, 10 sesi atau 8 sesi, udah bisa produktif. Bahkan udah bisa masuk kategori kompeten sebagai seorang online sales marketing gitu. Nah makanya kalau bisa ini semua dicatat ya. Dicatat tuh fungsinya gini Kakak. Kenapa waktu wawancara personal atau sosialisasi di awal diminta dicatat? Karena apa? Kalau video itu harus diulang, dilihat lagi, di-setel lagi gitu ya. Tapi kalau dicatat, kakak punya pain point ya. Oh, ini kayaknya penting. Nah, dicatat. Jadi kalau ada yang lupa, tinggal buka catatannya. Kalau masih mau lebih detail, ya tinggal dilihat lagi rekamannya. Nah, terus diulang. Itu selalu dilakukan, insya Allah akan lebih cepat gitu ya. Lebih cepat apa? Lebih cepat nguasain, lebih cepat profesional untuk masuk sebagai seorang yang kompeten di posisi online sales marketing gitu ya. Udah bisa ngapain? Udah bisa macam-macam. Udah bisa jualan, bikin toko online, bikin marketplace lokal, ngejualin produk orang lain, produk sendiri, kreativitas konten gitu ya. Bikin skrip udah jago, bikin copywriting udah pintar,
nyari keyword udah hebat gitu ya. Nah, insya Allah ini kepenuhi semua, asalkan rutin gitu. Gimana kalau nggak rutin? Kalau nggak rutin ya itu resikonya. Ketika ada yang miss, ketika nggak masuk, ada yang nggak tahu gitu. Misalkan cara analisa, nah analisa nggak masuk, nanti untuk menganalisa nggak ngerti, nggak bisa, atau lama pahamnya ya. Ini kenapa ya kok bisa bagus? Ini kenapa enggak? Konten yang dibikin begitu banyak kakak-kakak itu sebagai bahan analisa nanti. Karena kalau konten bikinnya cuma 1, 2, 10 gitu, 20, 30 itu belum tentu menjabarkan satu figur analisis ya. Nah, kita butuh data konten yang banyak untuk mengetahui oh kakak-kakak targetnya nih selama pembelajaran harus sampai 600 konten gitu ya. 600 konten itu untuk dianalisa enak. Tapi kalau baru sampai 50, 30 jumlah konten sejumlah itu belum tentu mewakili figur calon customer kita gitu ya, atau calon buyer kita atau calon user yang bisa menghasilkan revenue. Nah, itu yang penting buat kakak semua. Nah, terkait proses pembelajarannya yang sekarang memang terasa cepat, mungkin ya terasa cepat. Nah, Pak Masud kayaknya kok cepet banget jelasinnya gitu. Kita kan pertama. Gak apa-apa, ini sesi pengenalan biar tahu bahwa sebetulnya ketika udah terbiasa nanti kayak Pak Masud akan sama seperti Pak Masud. Kakak akan ngerjain buka ini plug buka ini plug buka gitu ya. Tapi kalau masih baru harus nyari dulu, harus tahu. Makanya kemarin diminta harus punya laptop ya, nggak bisa pakai handphone. Kenapa? Karena banyak icon-icon yang kalau di handphone nggak kelihatan, nggak muncul, bahkan ke hidden gitu ya, untuk ngeklik itu susah, nggak bisa. Makanya perlu dibuka di laptop atau di handphone. Nah, terkait proses sosialisasi dan wawancara personal kemarin, nah, udah banyak nih informasinya untuk bisa diikutin. Insya Allah kalau diikutin nih kakak-kakak fokus ngikutin nih, sebetulnya sepanjang pembelajaran ini sampai 10 kali sesi atau 10 kali pertemuan, insya Allah udah bisa masuk kompeten. Cuman kita persyaratkan sampai 12 kali supaya clear nih, terbukti ya konten yang dibikin udah oke gitu ya. Terus juga udah ada analisa yang bisa kita lakukan gitu ya terkait konten-konten yang dibikin. Konten yang pertama dibikin 50 pertama, 50 kedua sampai ke 600 itu pasti akan beda ininya ya pembelajarannya. Nah, nanti bisa kita lihat dan bisa kita buktikan. Nah, kelas ini yang nanti bisa Kak jual gitu ya, jual. Kan kalau ngejual kelas seharga 5 juta, 15 juta, atau 20 juta, pede. Karena kita udah ngalamin kelas ini yang harganya sampai 20-an juta. Saya loh yang tadinya nggak ngerti, jadi ngerti. Tadinya nggak bisa, jadi bisa. Tadinya nggak tahu, jadi tahu. Jadi tahu, jadi bisa, jadi mahir. Oh, jadi jago gitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi nggak usah khawatir. Setiap kakak-kakak yang fokus, serius, istiqomah gitu ya, intens untuk melakukan aktivitas ini sesuai dengan yang distandarkan, akan seperti yang diharapkan gitu ya. Harapan siapa? Harapan TTTBS, harapan kakak kelas itu. Jadi jangan khawatir, nanti rekamannya pun ada ya buat kakak semua. Begitu mungkin benar-benar juga menjawab siapa nih Kak User. Kak User siapa ya namanya? Di sini namanya User. Ada lagi mungkin pertanyaan secara teknis? Pak. Nanti kalau nggak ada, ya silakan. Pak Teja ini kan targetnya kan seminggu ya Pak ya 50 ya untuk Iya, kontennya ya. Nah, betul. kan satu hari 10. Misalkan dirapel gitu nggak apa-apa ya Pak? Karena Nggak kan apa-apa. hari Minggu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena Oh, kan kemarin kan gini, kemarin kan saya konfirmasi. Sebetulnya kewajibannya itu 1 sampai 3 jam setiap hari. Jadi kalau sehari ngerjain tadi Pak Masud bilang 5 menit atau 10 menit, berarti selama 1 jam bisa dapat berapa tuh? Kalau 5 menit bisa 12 ya. Kalau 10 menit bisa 5 sampai 6. Itu kalau sehari 1 jam. Tapi kalau 2 jam, 3 jam 3 kali aja. Nah, target 50 itu bisa lebih cepat. Itu bisa lebih cepat bikin kontennya. Kenapa konten harus dibikin setiap hari dan sampai banyak? Karena kita targetnya sampai digital konten kreator gitu ya, sampai ngerti bisa bikin konten yang betul-betul ngundang orang ngeliat, ngundang orang tertarik berinteraksi, sampai akhirnya kalau bisa dengan konten sendiri dia langsung mau beli. Wah, itu luar biasa itu ya, kalau sampai mau langsung beli, terbaik itu. Dengan kata kunci, dengan skrip yang udah dibikin gitu ya, dengan copywriting yang bagus gitu ya. Ini semua diajarin dengan sangat mudah gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi AI yang ada. Gitu.
Oke, ada lagi? Silakan. Mudah-mudahan menjawab ya tadi ya pertanyaannya.